Film ini diawali dengan persiapan seorang pria bernama Gray yang sedang mengetes kamera vlog miliknya sebelum menjalankan sebuah penyidikan penting, di mana Gray dan dua rekannya mendapat tugas dari Vatikan untuk melakukan penyidikan fenomena aneh yang terjadi di sebuah gereja tua yang berada di kabupaten negara Inggris. Lantas sebagai bukti laporan pengerjaan tugas, Gray pun memasang CCTV di setiap sudut rumah kontrakan yang mereka sewa. Singkat waktu setelah melakukan instalasi, Gray ditemui rekannya yang bernama Deacon. Hingga setelah sedikit basa-basi, Gray langsung mengantarkan Deacon menuju kamar. Tell you what, you stay at the bed, I'll put the kettle on. Sesaat kemudian, guna mempermudah proses dokumentasi, Gray memberikan kamera personal yang harus Deacon kenakan selama penyidikan, di mana kamera ini akan merekam segala aktivitas meski mereka harus terpisah selama proses dokumentasi. Di keesokan harinya, sambil menunggu seorang rekannya yang bernama Mark, Deacon pun menunjukkan peta lokasi gereja tua yang akan mereka kunjungi, di mana menurut rumor, gereja itu sering digunakan para jemaat untuk melakukan pengusiran iblis. Hingga di hari ketiga, karena Mark tak kunjung datang, Deacon mengajak Gray untuk memulai penyidikan. You ever known any Buddhists? I had a girlfriend who was a Buddhist. Are we there yet? No, the fucking... Hi, can you tell us where the church is around here, please? His name's Father Krelek. Good luck with Edward Woodward! Hingga akhirnya, setelah beberapa kali tersesat, mereka yang sampai di gerbang gereja bergegas mengambil peralatan yang mereka butuhkan. That's nature for you, Deacon. One glance at the Bible will tell you that. Namun sesampainya di gereja, mereka yang melihat Pastor Luke sedang berkhutbah memutuskan untuk menunggu di luar. Singkat waktu setelah acara ibadah, Deacon langsung menghampiri Pastor Luke dan mengungkapkan jika mereka mendapat tugas dari Vatikan untuk melakukan penyidikan pada fenomena aneh yang terjadi di gereja ini. Mendengar hal itu, Pastor Luke langsung mengajak Gray dan Deacon untuk masuk guna menunjukkan rekaman aneh yang sempat terjadi. Dalam rekaman ini, memperlihatkan keanehan yang terjadi dalam upacara pembaptisan yang dipimpin oleh Pastor Luke. Di mana dalam insiden tersebut, Pastor Luke tiba-tiba mengalami pendarahan aneh setelah melakukan pembaptisan pada seorang orok. Setelah menunjukkan rekaman tersebut, Pastor Luke langsung memberikan arsip gereja guna mempermudah proses penyidikan. Dirasa sudah jelas, mereka langsung bersiap memasang kamera di setiap penjuru gereja. Singkat cerita, setelah memasang CCTV, mereka akhirnya pulang dulu ke kontrakan untuk menyambut kedatangan Pastor Mark yang telat dengan mengadakan makan malam bersama. Namun di tengah hangatnya suasana, seketika mereka pun panik saat mendengar suara rintihan aneh dari halaman rumah. Stay back! Stay back! Betapa syoknya mereka saat melihat seekor domba yang seolah iseng dibakar seseorang, dan sontak mereka pun bertanya-tanya maksud dari semua ini. Sementara bisa kita lihat dalam CCTV gereja, Pastor Luke terlihat melakukan doa malam untuk meminta perlindungan dari keanehan-keanehan yang sering terjadi di gereja ini. Namun di saat itu pula, sosok hitam di balik plastik menampakkan diri hingga membuat Pastor Luke ketakutan. Kembali ke kontrakan, Deacon yang tak bisa tidur mengungkapkan jika menurut arsip gereja yang ditulis oleh Dr. Richard, gereja tersebut sempat dijadikan sebagai panti asuhan sebelum ditutup oleh warga pada tahun 1880. Namun mereka tidak menemukan alasan mengapa panti tersebut harus ditutup paksa oleh para warga. Terlebih sebelum Luke membuka kembali gereja, warga desa telah menyebut gereja tersebut sebagai tempat terkutuk. Great to meet you at last. Di keesokan harinya, mereka pun kembali ke gereja untuk memulai proses penyidikan. Hingga beberapa saat kemudian, mereka berusaha mencari tahu penyebab keanehan yang terjadi, yang salah satunya ketika benda-benda di atas altar bisa terjatuh dengan sendirinya. Kemudian sambil menunjukkan rekaman kemarin, mereka pun merasa curiga jika semua ini hanyalah gimmick semata, di mana bisa saja benda-benda itu bergerak akibat getaran subwoofer yang dipasang di sekitaran altar. Mereka pun curiga jika hal itu sengaja Pastor Luke lakukan untuk mencari sensasi. Hingga sesaat kemudian, mereka bergegas melakukan penggeledahan untuk membuktikan kecurigaannya.
Sungguh ceringe. Bukannya kaget, Deacon pun memasang wajah datar pada kelakuan Gray yang iseng. Selang beberapa saat, Mark dan Deacon yang melakukan pemeriksaan seketika heran saat mendengar suara cakaran aneh di dalam gereja. Over there. Sementara di luar, Gray yang sedang nyebat bako linting pun heran saat mendengar suara aneh dari dalam kuburan yang ada di belakang gereja. Di tengah kepanikan, Gray mengungkapkan jika dirinya tiba-tiba diserang oleh seekor acu liar setelah mendengar suara aneh dari kuburan yang ada di belakang gereja. Sementara di dalam, Mark tiba-tiba menemukan sebuah lubang rahasia aneh yang berada di dinding gereja. Sesaat kemudian, mereka pun heran saat menemukan Mark terkapar di depan lubang aneh, lantas mereka pun langsung membawanya pergi. Sepulang ke kontrakan, mereka yang khawatir berusaha membujuk Mark untuk memeriksakan diri ke dokter. Akan tetapi, Mark hanya merasa perlu istirahat saja. Kembali ke gereja, bisa kita lihat Pastor Luke yang tidak ingin dicap sesat kembali memohon pada Tuhan untuk memberikan petunjuk dan perlindungan. Namun lagi-lagi, doanya selalu diganggu oleh entitas tak kasat mata. Di keesokan harinya, Deacon pun menemukan sebuah simbol aneh dan pesan peringatan dalam jurnal, di mana pesan itu meminta siapa saja untuk jangan pernah mendekati gereja tersebut. Dirasa semakin aneh, Deacon kembali mengajak Gray untuk melanjutkan penyidikan. Come on, Mark, let's go. Mark. Mark. Tapi karena Mark masih molor, mereka pun hanya pergi berdua saja. Sesampainya di gereja, mereka pun heran saat menemukan Pastor Luke yang terlihat ketakutan mojok di pojokan. Daripada buang-buang waktu, mereka langsung mempersiapkan alat untuk merekam suara-suara aneh yang mungkin saja akan kembali muncul. Mic check. Yeah. Sure. Right. Mic 2 check. Mic 7 check. Setelah pemasangan selesai, Gray yang sedang melakukan penyetelan alat pun panik saat mendengar suara aneh yang terdeteksi di balik dinding. That's right there, dude. Namun tak lama kemudian, suara itu pun menghilang dengan sendirinya. Singkat cerita, saat Mark datang, Gray yang mencari sumber suara tiba-tiba mendengar suara tangis bayi yang terdengar sangat jelas. From a nearby baby monitor. Di tengah keanehan yang terjadi, Deacon bergegas mengejar Pastor Luke yang kini bertingkah aneh. Sesaat kemudian, Mark yang melihat pintu menara terbuka bergegas untuk menyusulnya. By the credit. Sementara itu, setelah mematikan alat pendeteksi suara, Gray dan Deacon pun panik saat suara tangis bayi terdengar semakin jelas. Where's it coming from? Sementara di atas menara, Mark berusaha menanyakan apa yang Luke rasakan. Tapi tiba-tiba, my God, bagaikan korban slot dan pinjol, tiba-tiba saja Luke sudah terkapar mendiskon usia. Nauzubillah min zalik. Seolah menyerah pada takdir, Luke pun akhirnya modar dengan cara yang paling hina. Singkat waktu saat tim kepolisian melakukan penyidikan, Deacon berusaha menenangkan Gray yang syok. Ia pun meminta Gray untuk menguatkan iman meski cobaan terasa sangat pahit. Terlebih diskon umur tidak dibenarkan dalam agama apapun, dan sudah dipastikan akan masuk neraka meski itu adalah pendeta sekalipun.
Di malam harinya, setelah insiden yang menimpa Luke, Pastor Mark mengungkapkan jika penyidikan mereka di gereja itu telah berakhir. Terlebih menurutnya, keanehan yang Luke ungkapkan hanya kehaluan dari depresi yang ia alami. Akan tetapi, Deacon yang menyadari ada sesuatu yang tak beres tak menggubris hal tersebut dan berniat menyelesaikan penyidikannya. Saat malam semakin larut, Deacon terlihat tak bisa tidur. Ia pun penasaran dan ingin membuktikan apa yang sebenarnya terjadi dalam gereja itu. Singkat cerita, dengan berbekal senter cap tiger, Deacon menembus ruyuk sendirian menuju gereja. Lah, sontak Deacon pun merinding saat sekilas melihat sosok berdaster putih tersorot senter. Dirasa kuntilanak Inggris, Deacon yang penasaran langsung mencarinya. Sekali, di tengah keanehan yang terjadi, Deacon bergegas pergi menuju gereja. Setibanya di gereja, Deacon pun panik saat mendengar tangisan orok yang begitu jelas. Tak ingin pencariannya sia-sia, ia pun kembali melakukan pencarian. Hingga pada akhirnya, ia pun menemukan sesuatu di balik lemari. Betapa syoknya Deacon saat menemukan tulang yang sepertinya merupakan tulang orok. Dirasa gak akan bener, Deacon yang ketakutan memutuskan untuk kabur. Sepulangnya ke kontrakan, Deacon langsung menelepon Pastor Calvino untuk dimintai pertolongan, dan untung saja pastor ini bersedia untuk menolongnya. Di keesokan harinya, mereka pun menjemput Pastor Calvino di bandara lokal. Lantas Deacon mengungkapkan jika Pastor Calvino merupakan guru besar dan ahli sejarah gereja, di mana Deacon yakin jika kehadiran Pastor Calvino akan membantu mereka mengungkap misteri ini. Deacon! Padre Calvino. Sekembalinya ke kontrakan, Deacon langsung menunjukkan rekaman aneh di gereja saat dirinya menemukan ruang rahasia. Menyadari ada sesuatu yang tak beres, Calvino meminta mereka untuk melakukan persiapan. Singkat waktu sebelum memulai penyidikan, Pastor Calvino memberikan sedikit informasi jika sebelum agama Kristen datang, penduduk Inggris terkenal sebagai penyembah dewa pangan. Lantas sambil menunjukkan foto satelit gereja, Pastor Calvino merasa yakin jika di bawah gereja terdapat kuil pangan penyembah iblis yang umurnya sudah ribuan tahun. Ia pun yakin tempat itu digunakan para penduduk lokal untuk melakukan ritual persembahan pada junjungannya. Namun mereka masih belum tahu sosok apa yang mereka sembah di sana pada zaman dulu. Singkat cerita, setelah membuat segel pangan di lantai gereja, Pastor Calvino langsung membaca mantra untuk melakukan ritual pembalik. Malkutam. Dan untuk mengakhiri ritual tersebut, Calvino mengajak yang lainnya untuk berdoa. My God, belum sempat ritual selesai, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi hingga membuat upacara berantakan. Saat Pastor Mark terluka, mereka pun panik saat Calvino tiba-tiba menghilang. Takut terjadi sesuatu, mereka pun bergegas untuk melakukan pencarian. Setelah pintu gereja terkunci sendiri, Gray yang ketakutan berusaha menyusul Deacon yang pergi ke arah basement rahasia. Apalagi kini Pastor Mark tiba-tiba menghilang.
Di tengah kepanikan, Gray berkata jika jalan keluar sudah terkunci, serta Pastor Mark yang tiba-tiba menghilang. Mendengar hal itu, Deacon berusaha menenangkan Gray dan mengajaknya untuk melanjutkan pencarian. Di tengah pencarian, mereka pun syok saat menemukan pesan sesat yang menunjukkan keberadaan sosok yang kini mereka sembah. Hingga sesaat kemudian, mereka yang menemukan altar berbentuk obat nyamuk langsung pergi saat mendengar suara Pastor Mark. Mark? Dude. Di lorong berikutnya, mereka pun semakin ngeri saat menemukan gambar ritual persembahan orok pada iblis junjungannya. Tak cuma itu, seketika mereka pun syok parah saat menemukan banyaknya tengkorak orok yang berserakan di tempat tersebut. Rupanya, penutupan panti secara paksa oleh para warga disebabkan oleh hal ini, di mana para warga sudah muak dengan kemusyrikan yang terjadi di tempat ini. Hingga sesaat kemudian, mereka yang mendengar suara Mark bergegas menyusulnya ke dalam celah yang sempit. It's okay, I can see him. Mark! Mark! Mark, wait! Mark! Green! Give me the phone! In Shelton. Oh, there you go. Come on. Come on. Right, come on. So, Mark. Bagaikan penjelajah goa, mereka seolah tidak memiliki pikiran waras dan hanya fokus mencari Mark. You know, Di tengah pencarian yang tak manuk akal, tak terasa mereka pun semakin dalam. Dan geloknya, mereka tetap memaksakan diri untuk masuk pada sebuah lorong sempit yang lengket dan berbau busuk. Di tengah rasa engap, seketika Deacon pun panik saat melihat ujung lorong yang menyempit seperti cacing tanah. Tak cuma itu, Gray pun berkata jika jalan masuk pun sudah menyempit, hingga mereka pun terjebak di tengah-tengah. My God, tanpa diduga, lorong aneh yang mereka masuki ternyata merupakan saluran pencernaan dari sosok makhluk penghuni kuil sesembahan warlock di zaman dulu. Malang sekali mereka pun akhirnya meninggoy dicerna sosok penghuni kuil keramat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan? Menurut teori, sosok tersebut adalah iblis atau makhluk berbentuk cacing raksasa. Dimana seperti yang kita tahu, warlock Inggris di zaman dulu memuja dewa pangan dan kesuburan. Dan makhluk yang menyuburkan tanah adalah cacing. Hingga mereka pun menyembah dan selalu memberikan ritual penumbalan secara rutin hingga ditutup oleh warga. Namun karena Pastor Luke kembali membuka gereja untuk membaptis seorang orok, makhluk ini pun kembali merasakan lapar dan membuatnya menginginkan penumbalan lagi. Dan karena mereka terlalu kepo, aktivis Vatikan ini pun harus tewas dalam tugasnya dicerna oleh sosok cacing besar kuil keras.